wabarakatuh. Halo Sobat Kece, kembali lagi bersama saya Ana Fadila di program Bincang Eksis. Eksisnya anak muda berprestasi. Nah Sobat Kece, kali ini Bincang Eksis sedang berada di BI Corner. Nah tentunya teman-teman sudah tahu dong tentang BI Corner seperti yang sudah dijelaskan di episode sebelumnya. Nah, Sobat Kece, Bincang Eksis kali ini sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa nih. Tentunya mahasiswa berprestasi, berenergi, dan eksis di bidangnya. Yuk, kita simak. Nah, Sobat Kece, kali ini di tengah-tengah kita sudah hadir nih narasumber kita yang luar biasa. Mungkin sebelum kita bincang-bincang, boleh kita perkenalan dulu nih sama narasumber kita kali ini. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh Mbak mungkin dikenalkan diri terlebih dahulu sama Sobat Kece yang ada di rumah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Diana. Saya mahasiswa Unpas Bengkulu, program studi bimbingan dan konseling Islam, jurusan dakwah, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, semester 4. Nah, tadi Sobat Kece, jadi narasumber kita hari ini adalah Mbak Yuliana nih. Beliau dari program studi bimbingan konseling Islam dan semester 4 ya Mbak ya? Iya, benar sekali. Nah, Sobat Kece penasaran nggak sih sama prestasi apa sih yang udah diraih sama Mbak Yuliana ini? Boleh Mbak mungkin diceritain dulu prestasi apa aja sih yang udah Mbak raih? Iya, ini dari kuliah ya Mbak ya? Iya. Iya. Sebenarnya nggak banyak juga prestasi yang saya dapatkan. Mungkin di luar sana banyak orang-orang yang lebih luar biasa daripada saya. Kalau yang kesan membanggakan bagi saya sendiri adalah di kuliah ini bisa menghatamkan 30 juz, itu luar biasa bagi saya ya. Kemudian yang kedua, pernah juga meraih juara 3 lomba di pidato di YI Kudus. Kemudian juga pernah memenangkan lomba di salah satu foto model juara 2 juga. Ini baru-baru ini ya Mbak ya? Iya. Keren nih, luar biasa. Tentunya kita nih Mbak sebagai mahasiswa Unpas juga bangga karena kampus kita tuh punya mahasiswa yang berprestasi nih. Nah kalau boleh tahu Mbak ada ikut organisasi lain nggak ini? Iya. Sibukannya di kampus. Boleh. Organisasi untuk yang sekarang digeluti salah satunya adalah HIMA ya. HMPS sendiri kebetulan juga merupakan salah satu BPH, jadi wakil di situ juga. Kemudian juga ada PIKR di kampus ini ya. Karena PIKR ini merupakan gabungan dari sesuatu yang penting di program kami gitu, di program studi kami. Nah kemudian kalau di luar kampus itu ada ikut FIM, Forum Indonesia Muda Bengkulu gitu ya. Itu merupakan kumpulan dari beberapa pemuda yang ada di Bengkulu gitu. Kemudian juga ada ikut PPK, itu salah satu organisasi yang ada di asrama seperti itu Mbak. Oke, luar biasa Sobat Kece. Ternyata Mbak Yuliana ini sibuk, super sibuk, banyak nih kegiatannya ini. Dan boleh nggak sih Mbak diceritain mungkin ada satu momen nih yang bikin Mbak jadi tidak terlupakan, paling berkesan nih sama Sobat Kece di rumah? Iya, kalau suatu momen yang tidak terlupakan itu adalah ketika kita di sela-sela sibuk kita gitu Mbak, kita tuh masih bisa membagi waktu dengan kuliah kita. Karena kebanyakan mahasiswa sekarang orang berpersepsi seperti ini, ketika kita masuk organisasi kita nggak akan selesai tepat waktu kuliah. Bukan seperti itu. Artinya ketika kita di organisasi oke, di kuliah juga oke. Banggakan ketika masuk organisasi itu, jadikan kita biar potensi kita tuh bisa berkembang di organisasi itu, bukan jadikan alasan tidak masuk kuliah karena ikut organisasi. Seperti itu Mbak. Luar biasa. Jadi kan Mbak ini juga masih muda nih ya, Iya. masih semester 4 ya kan. Tapi prestasi yang diraih ini udah luar biasa banget Mbak. Boleh nggak sih Mbak apa sih yang sampai saat ini nih bikin Mbak termotivasi? Nah. Iya benar-benar. Kalau salah satu hal yang membuat saya termotivasi, biasanya kita melihat orang yang prestasinya itu luar biasa, ya kan? Nah salah satu di sini yang membuat saya motivasi adalah mbak saya sendiri. Karena kami berasal dari keluarga yang sederhana, mbak saya itu luar biasa, dari mulai OSIS, ikut debat, sampai luar biasa prestasinya daripada saya. Oleh karena itu saya termotivasi dengan mbak saya mengikuti berbagai lomba yang bisa saya ikuti. Seperti itu Mbak. Keren ya Sobat Kece. Jadi itu tadi prestasi yang udah diraih, dan ternyata yang memotivasi Mbak Yuliana ini sendiri adalah Mbaknya sendiri. Jadi bikin semangat terus untuk berprestasi. Nah, dengar-dengar Mbak ini juga tinggal di rumah Tafish ya Mbak. Iya, Dan kalau nggak salah Mbak tadi juga menyampaikan bahwasannya
Mbak juga bangga nih karena bisa menyelesaikan hafalan 30 Ya, juz. Nah mungkin boleh dong Mbak bacain ayat sedikit aja yang dapat menginspirasi mahasiswa UNIFAS nih tentunya untuk berprestasi seperti ini. Boleh surat Al-Qalam ya Mbak ya? Boleh Mbak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukazzibin waddu law tudahinu fayudahinun wala tuti' kulla hallafin mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin athim utullim ba'da dhalika zanim kana dha malin wa banin idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin shadaqallahul azim. Masya Allah, super merdu sekali Sobat Kece. Jadi saya juga ngerasa minder deh. Terus boleh diceritain nggak sih Mbak surat itu tadi tuh menceritakan tentang apa? Ya, kalau surat Al-Qalam ini artinya itu terang pena ya. Kalau memang saya suka membaca surat ini karena dari surat-surat yang lain menurut saya tuh ngena di hati gitu Mbak. Karena dari segi bacaannya juga ayat-ayatnya juga itu menurut saya yang terfavorit gitu. Selain dari surah Al-Mulk seperti itu Mbak. Luar biasa Sobat Kece. Jadi Mbak Yuliana ini beliau merupakan tinggal di rumah Tafish ya Mbak, dan sudah menyelesaikan hafalannya 30 juz. Di sela-sela sibuknya ini nih, dan beliau ini masih muda. Terus gimana sih Mbak cara Mbak biar tetap semangat gitu kan? Karena Mbak yang namanya anak muda, terutama saya pribadi sendiri suka mager-mageran gitu Mbak. Jadi apa sih yang dapat Mbak berikan untuk Sobat Kece, tips-tipsnya deh? Kalau tips saya pribadi pernah mendengarkan suatu hadis bahwa gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Itu merupakan salah satu yang harus membuat kita ada sebagai anak pemuda. Jangan sampai kita sebagai anak pemuda di zaman sekarang ya, kita gunakan masa muda kita itu untuk hal-hal yang sia-sia. Intinya kalau misalkan kita mau mendapatkan konsepnya gini, kalau mau dapat dunia maka kita harus kejar akhirat. Salah satunya adalah kita sering-sering berinteraksi dengan Al-Quran. Pilih teman-teman yang bisa memotivasi kita, bisa mengembangkan potensi kita. Pokoknya pilih teman-teman yang jangan sampai mengarahkan kita ke hal buruk. Salah satunya seperti itu Mbak. Jadi yang bisa diambil tuh teman-teman, kalau kita tuh harus mengejar akhirat dulu nih Mbak, maka dunia akan mengiringi. Seperti itu kan teman-teman. Jadi gak kerasa nih Mbak, kita udah bincang-bincang, udah di penghujung acara. Nah, boleh dong Mbak diberikan motivasinya nih untuk Sobat Kece yang ada di rumah agar termotivasi dan terinspirasi nih dari Mbak agar menjadi mahasiswa yang berprestasi. Baik, untuk teman-teman yang di rumah, apalagi untuk para pemuda seperti kita mahasiswa, di sela-sela kesibukan kita gunakan waktu kita sebaik mungkin. Salah satunya jangan lupa jangan lupa kita selalu membaca Al-Quran, kemudian dekatkan diri pada Allah, dan lakukan aktivitas kita dengan hal-hal yang baik. Insya Allah ketika kita melakukan hal-hal yang baik, maka kita akan menjauhi hal-hal kemaksiatan. Cari teman yang baik, cari teman yang bisa mendorong kita untuk terus beraktivitas, untuk terus kreatif, dan bisa membanggakan kampus kita. Mungkin itu, terima kasih Mbak. Wah, luar biasa. Ingat ya teman-teman, kita tuh tidak boleh meninggalkan akhirat nih, maksudnya tujuan kita di akhirat. Jadi kita tuh harus mengutamakan dulu yang untuk akhirat ya Mbak ya, baru dunia. Jadi jangan hanya berfoya-foya aja nih gitu kan. Nah mungkin
Terima kasih Mbak karena Iya, telah sama-sama. menyempatkan waktunya di Bincang Eksis kali ini. Dan mungkin itu saja dari Bincang Eksis kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Sobat Kece, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bincang Eksis, berprestasi, energik, dan eksis